Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai gelombang cahaya. Pada bagian awal dari materi bab 10 ini, kita akan diperkenalkan karakteristik daripada cahaya. Yang pertama katanya, cahaya sebagai gelombang elektromagnet. Jadi nanti akan kita jelaskan sedikit mengenai sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang pertama, gelombang cahaya termasuk ke dalam gelombang transversal. Pada pelajaran sebelumnya, gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan gelombang transversal dan longitudinal. Bahwa cahaya itu termasuklah ke transversal, artinya arah rambat dan arah getar itu saling tegak lurus ya. Lalu yang kedua, gelombang cahaya katanya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Pada klasifikasi gelombang pada pelajaran sebelumnya, kita diperkenalkan ada dua gelombang berdasarkan medium perambatannya, yakni gelombang elektromagnetik dan mekanik. Mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya, sedangkan elektromagnetik gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Berarti cahaya tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Lalu yang berikut, cahaya yang terdiri atas beberapa panjang gelombang dan frekuensi namanya cahaya polikromatik. Contohnya ini adalah cahaya matahari. Cahaya yang terdiri dari satu panjang gelombang dinamakan cahaya monokromatik. Jadi kalau dia punya satu panjang gelombang, maka dia akan punya satu frekuensi, dikenal dengan cahaya monokromatik. Jadi satu itu mono dan poli itu lebih dari satu atau banyak. Lalu yang berikut, hubungan panjang gelombang dalam hal ini adalah lambda dan frekuensi sebagai gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumus untuk mencari cepat rambatnya itu V sama dengan lambda F. Tetapi pada cahaya nilai cepat rambat itu biasanya dinotasikan dengan C kecil. Di mana V itu akan diganti menjadi C kecil. C kecil sama dengan lambda dikali F. Di mana nilai cepat rambat gelombang cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300 juta meter per detik. Kita bisa bayangkan itu lajunya ya. Oke, dengan ketentuan F adalah frekuensi dan lambda adalah panjang gelombang. Yang pertama, interaksi cahaya dengan bahan. Jadi cahaya itu akan dibagi menjadi 3 interaksinya. Yang pertama, bahan tembus cahaya, nanti yang kedua bahan yang dapat memantulkan, dan yang ketiga bahan buram. Yang pertama, bahan tembus cahaya adalah bahan yang memungkinkan dilewati cahaya sehingga benda-benda pada sisi lain dapat terlihat dengan jelas. Contohnya itu air, udara, dan lensa. Tahu kita lensa ya? Baik. Yang kedua, dikenal dengan bahan yang dapat memantulkan dan menyerap cahaya tanpa meneruskan. Disebutlah bahan ini tak tembus cahaya. Tadi yang pertama tembus, ini bahan tak tembus. Contohnya itu cermin. Jadi cermin itu memantulkan cahaya. Dan yang ketiga namanya bahan buram. Merupakan bahan-bahan yang memungkinkan untuk dilewati cahaya tetapi menyebar sehingga benda-benda pada sisi lain tidak dapat dilihat dengan jelas. Tembus tetapi tidak jelas. Contohnya agar-agar, lalu susu cair. Jadi ini bisa ditembus cahaya tetapi masih dalam keadaan tidak jelas ya. Lalu yang berikut, ada beberapa hal yang bisa dialami atau gejala-gejala gelombang yang dapat dialami oleh cahaya. Yang pertama dikenal dengan nama interferensi, yang kedua difraksi, yang ketiga polarisasi, dan yang keempat namanya dispersi. Sedikit pengenalan mengenai interferensi, bahwa nanti di lanjutan materi ini akan kita pelajari ya. Jadi interferensi itu adalah peristiwa yang terjadi ketika dua buah gelombang bertemu.
pada saat melalui medium yang sama. Jadi kalau interferensi itu dikenal dengan nama peristiwa pertemuan dua gelombang, penjumlahan dua gelombang, perpaduan dua gelombang, supervisi dua gelombang, superposisi ya. Baik, jadi ada dua kemungkinan nanti kalau bertemu dua gelombang. Yang pertama dikenal dengan nama interferensi konstruktif, saling menguatkan, dan yang kedua nanti namanya destruktif, saling melemahkan. Kalau ini gelombang, ini yang pertama ini, ditambah dengan gelombang yang ini, sama-sama memiliki amplitudo pertama awal ke atas, lalu setelah itu ke bawah, maka apa yang terjadi pada gelombang ini? Saling menguatkan. Saling menguatkan berarti semakin besar. Pada cahaya, nanti peristiwa daripada konstruktif ini dikenal dengan nama peristiwa terang. Kalau dibunyi dia bunyi kuat. Sedangkan interferensi destruktif atau saling melemahkan, jadi ini tadi fasenya pertama ke atas, gelombang kedua lihat fasenya ke bawah duluan. Ini tadi di atas duluan ya, ini dari bawah duluan. Apa yang terjadi? Saling melemahkan, berarti tinggal ini hasilnya. Penjumlahannya, penggabungannya tinggal garis. Pada cahaya dikenal dengan nama pola terbentuknya pola gelap. Tapi kalau nanti pada bunyi itu dikenal dengan nama terbentuknya pola atau bunyi yang lemah. Lalu yang berikut, gejala gelombang yang berikut dinamakan dengan nama dipraksi. Jadi dipraksi ini adalah pembelokan atau penyebaran gelombang. Kenapa dia menyebar? Karena ada penghalang. Jadi ketika melewati penghalang ini maka dia belok mengikuti penghalang tersebut. Jadi kalau misalkan pada gelombang bunyi dia, kita berbicara misalkan di satu sisi gedung, lalu orang yang di belakang gedung itu, di balik gedung itu mendengar suara kita, bunyi itu dihantarkan lewat dinding gedung, tapi dari bagian lain. Contoh misalkan seperti ini. Nah, ini ada bukit, lalu di sini ada orang, di seberang sana bisa mendengar. Kalau ini bersuara, maka bunyi itu akan mengikuti lekukan bukit ini. Nah, begitu dia ya. Lanjut yang berikut namanya polarisasi. Jadi polarisasi ini adalah proses pengubahan cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Nanti juga akan kita lihat di materi ini. Cahaya tak terpolarisasi artinya cahaya yang memiliki banyak arah, lalu terpolarisasi hanya satu arah. Baik, yang berikut dispersi. Bunyi juga, cahaya juga bisa mengalami dispersi, yaitu peristiwa penguraian cahaya menjadi komponen-komponen berupa cahaya monokromatik. Biasanya itu digunakan menggunakan prisma. Cahaya matahari atau cahaya putih bisa menghasilkan banyak atau diuraikan menjadi warna-warna asalnya atau pembentuknya. Itu yang kita kenal dengan nama merah jingga, meiji kuhibiniu, merah jingga kuning, nah itu dia hijau, dan seterusnya. Baik, itulah proses dispersi. Jadi kalau interferensi, satu kata untuk interferensi namanya penggabungan, dipraksi adalah pelenturan sebenarnya ya. Baru yang polarisasi adalah penyerapan, lalu dispersi itu dikenal dengan nama penguraian. Baik, di sini ada data. Jadi tabel namanya tabel panjang gelombang dan frekuensi cahaya monokromatik. Jadi contoh cahaya monokromatik itu ungu, biru, hijau, kuning, jingga atau orange, merah. Inilah panjang gelombangnya. 390 455, itulah diantara 390 sampai 455 itu adalah panjang gelombang ungu. Maka frekuensinya sama dengan 369 sampai 659. Itu bisa nanti kita cari dari ini pangkatnya ya, pangkat 12 Hz. Ini pun masih dalam nano, jadi 390 nano sampai 455 nano. Maka frekuensinya adalah 769 sampai dengan 659 dalam satuan kali 10 pangkat 12 Hz. Nanti itu kita dapatkan dari yang in data ini ya.
Tadi kan C sama dengan lambda F, berarti frekuensi sama dengan C per lambda. C nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambdanya, inilah lambdanya. Contoh tadi yang ini 390 kali 10 pangkat min nano. Kalau mikro minus 6, nano berarti minus 9. Inilah yang kita gunakan, dapatlah hasilnya. Nanti untuk kedua ini adalah 769 sampai 659 dalam kali 10 pangkat 12 dalam satuan hertz untuk frekuensi. Nah, sebagai contoh, di sini ada lampu penerangan jalan memancarkan panjang gelombang 520 nanometer. Dengan menggunakan tabel data maka warnanya, jadi 520 itu berada di mana? Di sini ya, 520 ini di 520, berarti antara 492 sampai 577. Warnanya adalah warna hijau. Di sini makanya dibuat tadi. Jadi 520 itu berada di antara 492 sampai 577. Maka warna yang muncul di sini adalah warna hijau. Lalu kalau ditanyakan frekuensinya tinggal carilah. Jadi kan awalnya V sama dengan lambda kali F, maka F sama dengan V per lambda. Kita gantilah nilai V tadi, ganti dengan C yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi F sama dengan C per lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 520 kali 10 pangkat minus 9, diperoleh 5,77 kali 10 pangkat 14 Hz, ataupun bentuk lain pun bisa 577 10 pangkat 14. 577 itu kalau frekuensi 577 berarti dia ada di sini ya. Nih. Masih berada pada warna hijau. Yang berikut kita akan mengulang kembali penjelasan lebih mendalam mengenai gejala-gejala gelombang tadi. Salah satunya atau yang pertama kita lihat pada video kali ini namanya adalah polarisasi cahaya. Apa itu polarisasi cahaya? Polarisasi cahaya adalah sebuah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Jadi cahaya yang sebagian arah getarnya terserap disebut cahaya terpolarisasi. Jadi kalau misalkan cahaya itu ini dia banyak arahnya. Jadi kalau lampu dia kan kita tempel di atas langit rumah kita, kan cahayanya akan tersebar ke segala arah. Jadi kalau dia hanya satu arah, itu namanya cahayanya terpolarisasi. Kalau sumbernya itu dia arahnya banyak, itu masih cahaya tak terpolarisasi. Jadi cara-cara untuk merubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi itu ada 4 cara, tetapi kita pengantar. Jadi cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi, benar ya? Yaitu dengan menghilangkan sebagian atau sebagian dari arah getar. Jadi kita hanya mengambil satu arah getar saja. Jadi ada 4 cara untuk mengubah ini. Yang pertama dikenal dengan nama istilah penyerapan selektif. Jadi polarisasi dengan penyerapan selektif. Yang kedua polarisasi dengan pemantulan. Lalu yang ketiga polarisasi dengan pembiasan ganda. Dan yang keempat polarisasi dengan hamburan. Mari kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama dikenal dengan nama polarisasi dengan penyerapan selektif. Jadi polarisasi dengan penyerapan selektif ini yakni dengan cara menyisipkan atau meneruskan cahaya atau melewatkan cahaya melalui namanya polaroid. Apa itu polaroid? Jadi polaroid inilah nanti yang bertindak, nanti ada 2 fungsi tergantung kepada namanya. Polaroid pertama dinamakan dia namanya polarisator. Sedangkan polaroid kedua itu dinamakan analisator. Apa fungsi polarisator ini?
Jadi polarisator itu berfungsi untuk mengubah cahaya tak terpolarisasi, ini tak terpolarisasi, menjadi cahaya terpolarisasi. Saya ulangi, jadi polarisator itu berfungsi untuk mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Sedangkan analisator jadi berfungsi dia untuk mengurangi intensitas cahaya yang terpolarisasi. Ilustrasinya seperti ini. Saya buat ilustrasi sederhana saja ya. Inilah cahaya tak terpolarisasi itu. Banyak arahnya, ke segala arah. Jadi cahaya ini akan kita lewatkan melalui namanya polarisator. Jadi ketika misalkan ini sudah melewati polarisator, maka yang keluar itu, kalau tadi namanya intensitas awal, ini sudah I1. Yang keluar dari sini sudah namanya cahaya terpolarisasi. Tetapi karena cahaya terpolarisasi ini memiliki intensitas yang sangat besar, maka kita lewatkan ke polaroid kedua, namanya analisator. Jadi kan analisator tadi fungsinya apa? Mengurangi intensitas. Jadi intensitas yang masuk kemari keluar kemari dari analisator namanya sekarang sudah I2. Jadi tetap namanya terpolarisasi, cuman intensitasnya sudah lebih kecil. Jadi yang keluar dari polarisator itu sudah cahaya terpolarisasi. Baik, yang masuk I0 yang kemarin dikenal dengan nama I1, yang keluar dari polarisator namanya I1. Di mana besar I1 ini adalah setengah dari sebelumnya. Jadi kalau ini 10 intensitas kan satuannya watt per meter kuadrat. 10 watt per meter kuadrat di sini, maka masuk kemari melewati polarisator tinggal setengah, tinggal 5 lah dia. Lalu hubungannya nanti bahwa I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Ini akan membentuk sudut, namanya sudut polarisator atau sudut transmisi, dengan hubungan bahwa I2 itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Tadi kan I1 itu sama dengan setengah I0, makanya diganti setengah I0 cos kuadrat theta. Contoh, ini contohnya ada ya. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polaroid pertama dengan intensitas I0. Tentukanlah intensitas cahaya yang keluar dari polaroid yang terdiri dari dua polaroid. Jika sudut antara kedua polaroid sumbu transmisi adalah 30 derajat. Dari soal itu yang masuk I0, theta 30 derajat, ditanya adalah I1 dan I2. Tadi katanya I1 sama dengan setengah I0. I0 nya tetap I0. Oke, berarti sampai sinilah I1. Tadi I2 itu sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Setengah I0, theta-nya 30 derajat, berarti cos kuadrat 30 derajat. Kosinus 30 setengah akar 3 dikuadratkan. Setengah I0 seperempat dikali akar 3 kuadrat tinggal 3. Berarti 3 per 2 dikali 4, 8, berarti 3. Berarti besarnya adalah ini setengah dikali setengah I0 dikali seperempat dikali 3 itu jadi 3, 2 dikali 4, 8, berarti 3 per 8 daripada intensitas awal. Baik, itu tadi dengan cara penyerapan selektif. Cara yang kedua dikenal dengan nama cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi dengan cara pemantulan. Jadi jika seberkas cahaya menuju bidang batas antara dua medium, maka sebagian cahaya itu akan dipantulkan. Tapi kemungkinannya nanti ada 3. Cahaya pantul itu tak terpolarisasi, cahaya pantul itu terpolarisasi tapi sebagian, cahaya pantul itu terpolarisasi sempurna. Bagaimana supaya kita dapatkan cahaya itu terpolarisasi secara sempurna? Ada syaratnya. Mari kita lihat. Ini adalah skema pembiasan.
Jadi ketika cahaya tak terpolarisasi ini diarahkan ke medium lain atau medium yang berbeda dengan sudut datang sebesar θb. θb ini sudut datang ya. Kalau di pemantulan dikenal dengan nama I, ya, I atau θ1. Lalu ini namanya sudut bias. Sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal terhadap sinar bias. Ini sinar bias. Ini terpolarisasi sebagian, ini sempurna. Jadi sebagian cahaya itu akan dipantulkan. Ketika nanti sinar pantul itu membentuk sudut 90 derajat terhadap sinar bias, maka terjadilah pemantulan untuk terpolarisasi sempurna. Jadi syarat terpolarisasi sempurna itu adalah bahwa sudut datang ditambahkan dengan 90 derajat ditambahkan dengan sudut bias harus 180 derajat. Harus 180 derajat. Dari ini kan bisa θ2 ini pindah kemari, ini 180, ini pindah kemari kan jadi kurang. θb pindah kemari jadi kurang θb. Berarti 180 dikurang 90, 90 derajat dikurang θb. Maka θ2 itu sama dengan 90 derajat dikurang θb. Baik, jika θ2 sama dengan 90 derajat dikurang θb untuk sifat di dalam trigonometri, bahwa sin θ2 sama dengan sin 90 dikurang θb, bahwa sin θ2 itu sama dengan cos θb. Kalau kita ambil contohnya seperti ini maksudnya ya. Oke, pembuktian ini sin dari 30 derajat itu sama dengan sinus dari 90 derajat dikurang 60 derajat. Oke, inilah kita misalkan tadi θ2 dan ini θb. Benar enggak kalau sinus dari 30 derajat itu sama dengan ini menjadi cos dari 60 derajat, ini setengah dan ini setengah. Oke, dari situ bahwa sin θ2 itu sama dengan cos θb. Dari persamaan pembiasan hukum Senelius bahwa N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2, di mana θ1 itu adalah sudut datang, dalam hal ini adalah θb, bahwa N1 sin θb sama dengan N2 sin θ2. Tadi sin θ2 itu sama dengan cos θb, sin θ2 sama dengan cos θb, maka sin θb sama dengan N1 sin θb sama dengan N2 cos θb. Sin per cos, pindahkan cosnya ke sebelah kiri. Sin per cos θb sama dengan N2 per N1. Sin per cos itu adalah tangen. Jadi ini tangen ya. Tangen dari θb sama dengan N2 per N1. Di mana θb dikenal dengan nama sudut polarisasi atau sudut Brewster. Jadi kenapa dikatakan sudut Brewster? Jadi orang yang pertama kali menemukan polarisasi dengan pemantulan namanya Brewster. Contoh sudut kritis permata ya, sudut kritis permata di udara itu 34,4 derajat. Hitunglah sudut polarisasi permata. Baik, pemantulan sempurna ada istilah sudut kritis, nanti kita cari referensinya ya. Syarat terjadinya pemantulan sempurna adalah bahwa θ2 itu sama dengan 90 derajat. Artinya sudut bias itu harus 90 derajat. Sedangkan dari sini N2-nya itu adalah karena terbentuknya pemantulan sempurna itu terjadi jika cahaya datang dari medium kurang rapat menuju yang lebih rapat. Berarti kalau yang kurang rapat itu namanya N1-nya. N1 adalah medium yang rapat di cerita pertama ini, dan N2 nya adalah udara, medium yang kurang rapat. Baik, N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. N1 ini pindah ke kanan, berarti N1 N2 dikali N2 dikali sin θ2 per ini sin θ1.
sama dengan berapa N2 nya? 1. Sin 90 1. Sin daripada 34,4 0,565, dapatlah 1 per 0,565 sama dengan 1,77. Jadi untuk terjadinya polarisasi, maka N1 nya itu adalah udara, sekarang N2 nya adalah permata. Baik, maka theta B sama dengan N2 per N1. Di sini supaya tidak bingung ya, pada saat terjadinya polarisasi itu dari atas ke bawah. Berarti dari mana? Dari udara menuju permata. Jadi tadi di sini syarat di sini terbalik. Dia datang dari medium yang rapat ke kurang rapat. N1-nya lah di sana permata dan N2-nya adalah udara. Tapi untuk menentukan sudut polarisasi itu terbalik. N2 per N1 itu sama dengan 1,77 per 1. Jadi ini adalah tangen theta B. Berarti theta B itu sama dengan arcus tangen dari 1,77. Itulah yang dapat nanti theta B ini sama dengan 60,5 derajat. Baik, itulah cara kedua. Tadi kan penyerapan selektif yang pertama, yang kedua dengan pemantulan, yang ketiga dikenal dengan nama polarisasi dengan pembiasan ganda. Jika cahaya melalui kaca, maka cahaya lewat dengan kelajuan sama ke segala arah, disebabkan kaca memiliki satu nilai indeks bias. Tetapi ada beberapa bahan yang tidak berlaku demikian, mirip kaca dia. Namanya bahan kristal, kalsit, kuarsa, pasir juga termasuk. Itu kan pasir itu kan terdiri dari sekat-sekat dia. Jadi bahannya itu kan berbeda di masing-masing titik. Maka kelajuan cahaya tidak sama untuk segala arah. Ini yang menyebabkan bahan-bahan itu memiliki dua indeks bias. Jadi cahaya melalui bahan tersebut akan mengalami pembiasan ganda. Dengan cara pembiasan ganda ini terbentuklah namanya cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Yang berikut, polarisasi dengan hamburan. Jika cahaya datang pada suatu sistem partikel, misal gas, maka elektron-elektron dalam partikel itu akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya. Jadi peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali cahaya ini oleh partikel-partikel inilah yang disebut dengan hamburan. Jadi peristiwa hamburan ini juga adalah salah satu juga cara untuk mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Cahaya tak terpolarisasi adalah cahaya yang ini tadi ya. Polarisasi dengan hamburan adalah jika cahaya datang pada satu sistem partikel, misal gas, maka elektron-elektron dalam partikel akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari cahaya. Jadi penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel inilah yang disebut dengan hamburan. Jadi proses ini akan dikenal dengan cara hamburan. Tetap dia nanti akan mengubah cahaya tak terpolarisasi adalah cahaya yang banyak arahnya menjadi cahaya terpolarisasi, artinya hanya memiliki satu arah saja. Demikian pembelajaran kita untuk video kali ini. Kita akan belajar kembali materi yang nanti berikutnya pada video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat.